sebagai praktisi hukum dan juga sebagai ketua forum bela negara bahwa kasus narkoba di Republik ini kan memang sudah darurat dari sudah begitu lama ditangani dari narkoba. Nah ini kan di kalangan artis nih banyak sekali terjerat narkoba karena begini, artis itu kan mungkin aktivitasnya yang begitu tinggi sehingga memakai narkoba itu sebenarnya karena satu aktivitas yang begitu padat, banyak kelelahan atau stres atau psikologisnya bermasalah atau karena ketidaktahuan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa satu apresiasi ya kepada kepolisian, yang kedua juga kita minta supaya kepolisian jangan stop di pengedar aja, kalau bisa sampai kepada bandarnya, karena biasanya kalau kita yang sampai di pemakai pengedar saya diputus jaringannya, lalu itu akan berkembang terus karena kan bandarnya belum ketangkap itu. Ini barang diambil dari siapa? Kan gitu. Nah yang menjadi fenomena di sini bahwa ternyata di kalangan artis itu penjualnya juga bukan orang luar, pengedar ternyata kelompok itu juga gitu loh. Berarti kan ini bukan baru ya. Saya rasa ini sudah cukup lama terjadi. Jadi kita minta pihak kepolisian bagian BNN dan juga bagian narkoba coba telisik lebih jauh, ya kan? Jangan sampai ada bandar di antara kelompok artis ini, gitu. Karena kan ada pengedar, ada pemakai, ya. Lalu bandarnya siapa? Nah sekarang ini kan jadi viral karena yang kebetulan ditangkap itu adalah artis. Pemakai narkoba di Indonesia untuk tahun 2024 aja itu hampir 4 juta. Dan pemakai untuk kalangan remaja atau mahasiswa dan juga pelajar itu cukup tinggi, hampir 27%. Ya, kalau ketika ini sudah menyentuh ke pelajar, kepada mahasiswa, regenerasi kita pasti rusak. Maka narkoba itu pasti akan merusak segalanya. Oleh karena itu kita tidak hanya menangkap, tapi kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya edukasi itu untuk apa? Untuk supaya orang makan narkoba itu banyak 80% karena tidak tahu, Mas. 80% karena tidak tahu. Dua karena coba-coba, karena salah pergaulan. Mereka pikir dengan pakai narkoba mereka mungkin merasa lebih. Makanya saya lihat bahwa ada beberapa tulisan bahwa menjadi pintar bukan karena narkoba, gitu. Artinya orang hebat bukan tanpa narkoba, gitu. Jadi kalau Indonesia ini menjadi ladang untuk penjual para gembong narkoba di Indonesia, ini kan pastikan ada negara-negara yang suplai. Ya, saya lihat ada beberapa negara kayak Afrika, negara-negara kayak luar, kayak Eropa dan lain sebagainya, bahkan China. Nah ini yang harus diputus. Kalau tidak diputus, ini kemarin baru-baru ketangkap di Surabaya itu berapa tahun, di Bali baru-baru ditangkap juga karena ternyata orang asing yang di Bali itu ada bikin pabrik di vilanya sendiri. Ini sudah sangat berbahaya. Makanya ini tugas sama-sama ya. Kalau menurut saya bukan hanya tugas kepolisian, bukan hanya negara, tapi masyarakat juga harus ikut terlibat. Karena bukan hanya merusak generasi muda, gitu, merusak juga rumah tangga, merusak juga masa depan anak-anak kita. Lu bayangkan ini narkoba sudah masuk ke kelompok-kelompok pelajar SD, SMP. Nah, ini kan bahaya. Kenapa dia meregenerasi sampai di SD, SMP dan pelajar? Karena pemakai narkoba udah pasti kalau pemakai aktif, apalagi seperti sabu ya, itu umurnya pasti tidak panjang. Tidak sampai 10 tahun kalau pemakai aktif. 2 tahun pakai sampai 3 tahun aja orang sudah impoten kalau laki-laki. Jadi kalau menurut saya bahaya narkoba itu kan harus kita bersama-sama untuk melakukan, kalau menurut saya, kampanye anti narkoba. Kan dulu kan banyak ya, LSM, mantan-mantan narkoba itu dipakai untuk mengkampanyekan. Tetapi kalau orang sudah memakai aktif, dia tidak akan bisa keluar dari situ. Mungkin dia tobat sebentar, nanti dirayu atau diinformasikan kepada temannya, pasti dia kembali lagi. Itu karena sudah mengandung di darahnya kan gitu. Jadi kita minta kepada pihak kepolisian untuk mengungkap di kelompok artis ini bukan hanya pengedar, bukan hanya pemakai, tapi siapa yang bandar sebenarnya teman-teman artis ini. Karena ini bahaya sekali. Karena mereka public figure. Nah ketika public figure menggunakan dengan sikap yang sekarang ini terjadi, itu kan fans-fansnya kan bisa aja loh. Ini kayaknya barang gimana kan? Akhirnya jadi begitu ramai. Oke bang, Indonesia ini kan bisa dikatakan sudah masuk darurat narkoba ya bang. Gimana sih bang cara memutuskan mata rantai narkoba ini di kalangan artis? Satu, kedua, gimana caranya supaya artis ini jangan terlihat setelah dia pakai
dia bukan pengedar, dia minta direhab gitu. Gimana caranya Bang supaya biarkan dikasih efek jerah seperti apa, ditahan atau di apa? Apakah itu bisa membuat mereka menjadi jerah atau seperti apa Bang? Jadi kan itu kan kembali ke undang-undangnya. Kalau memang dia pemakai memang harus di assessment, dibawa ke rehabilitasi, kan dia anggap korban. Tapi rehab juga, rehabilitasi kan juga ditanggung negara. Makanya uang negara banyak keluar ke narkoba. Yang kedua pengedar, itu kan ancaman hukum dia sampai bandar dan lain sebagainya kan sampai ancaman hukuman mati. Maksud saya begini, kita ini kan sudah begitu daruratnya narkoba di Republik ini. Contoh ya, kita tidak usah ngomong narkoba dulu, kayak ini sekarang ini kan yang lagi ramai itu kan kayak judi online, ya. Pinjol banyak orang mati, judi sekarang banyak orang sampai keluarga sampai rusak semua. Jadi tambah lagi sekarang itu urusan narkoba yang dari zaman dulu sudah dilakukan istilahnya itu kampanye anti narkoba, tapi tidak berhasil. Naik terus grafiknya, tiap tahun naik terus pemakaiannya. Arti Indonesia itu ladang. Bayangkan aja ini barang itu begitu mahal. Satu karena kenapa orang terus ada, karena ada pemakai. Yang kedua karena memang ini kan perputaran uangnya kan bagus. Makanya satu adalah kita sosialisasi anti narkoba ke sekolah-sekolah, ke pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya. Yang kedua juga, ya tadi saya sepakat juga sebenarnya setiap pemakai pun harus dihukum. Saya pemakai kena ancaman juga selama 4 tahun, tapi kan namanya pemakai. Nah kalau pemakai seluruh Indonesia ditangkap, ditahan semua, ya penuh juga penjaranya. Makanya dibawa ke rehabilitasi. Nah rehabilitasi pun diawasi, jangan sampai setelah rehab kembali lagi uang negara keluar hanya untuk direhab ya. Karena rehab dari BNN itu kan asesmen dan rehab itu kan gratis itu, dibiayai oleh negara. Lalu setelah di asesmen dia harus lari untuk diputuskan untuk direhab, lalu ditanggung negara uang begitu banyak, lalu dia kembali lagi. Makanya harus ada pengawasannya. Kepada pengedar itu harus memang aplikasi hukum, kan? Tapi terutama kepada bandar, pasti ada bandarnya. Tidak mungkin diambil dari mana pengedar, pasti ada tuanya. Nah pertanyaannya kenapa hanya sampai di pengedar? Kenapa tidak ditulis sampai di bandarnya? Siapa yang membawa barang? Apakah ada pabriknya? Apakah disuplai dari luar? Apakah dia ngambil dari siapa? Ini bukan saja supaya masyarakat tahu dan sampaikan kepada masyarakat sosialisasi anti narkoba dan bahaya narkoba generasi muda kita. Jangan sampai generasi muda kita rusak hanya gara-gara urusan narkoba. Karena orang sudah makin narkoba, sudah pasti pikirannya, sarafnya bermasalah, keluarga bermasalah, semua bermasalah. Bahkan dia udah mulai tidak mau kerja, malas-malasan. Pasti suka bohong, suka nipu karena dia harus menggunakan barang itu. Larinya kemana? Ke kriminal. Oke Bang, di saat artis itu tertangkap menggunakan narkoba, pasti tanya mereka alasannya supaya buat doping, supaya untuk imajinasi atau untuk apalah yang membuat dia merasakan happy atau enak. Gimana sih Bang, orang bisa tanpa narkoba itu berprestasi? Gimana menurut Abang? Ya sebenarnya prestasi tanpa narkoba itu kan sekarang lagi digaungkan. Sebenarnya artis misalnya kalau capek lelah karena syuting dan sebagainya, mungkin ada vitaminnya itu kan, tidak harus menggunakan narkoba. Dan yang berikut adalah dipangkas pengedarnya, dipangkas soal bandarnya, supaya pemakainya mau cari di mana barang ini. Ini masalah lengkap. Kalau ada pemakai pasti ada penjual. Tapi kalau penjual sudah dipangkas pasti tidak akan datang. Soal hukuman mau sampai kapanpun di penegakan hukum akan kembali lagi. Bahkan indikasi di lapas banyak juga ada dugaan menggunakan narkoba. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang aman. Yang aman adalah pangkas bandarnya, hukum berat. Yang kedua pangkas pengedarnya supaya tidak ada pemakai korban. Karena pemakai ini kan dianggap korban. Nah soal masalah dia menggunakan itu lalu sekarang dia harus berimajinasi bahwa ini sebenarnya tidak ada juga. Kembali ke pribadi masing-masing. Bang, membahas hukuman, apakah memang harus ada hukuman yang lebih tinggi lagi Bang terhadap artis-artis Bang? Karena kan dia memang public figure ya, artinya semua gerakannya apapun yang dilakukan itu dicontoh bagi masyarakat. Haruskah ada gitu hukuman yang agak berat gitu untuk pelaku-pelaku negara ini kan negara hukum. Hukuman itu kan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekarang kan saudara V ini dengan temannya PA itu apa dikategorikan sebagai apa? Apakah pengedar? Apakah dia pemakai saja kan? Ya nanti di asesmen kan ketahuan. Tapi kalau menurut saya sebagai public figure lalu dia menggunakan narkoba, ini kan suatu presiden buruk.
Iya. bagi fans, bagi masyarakat. Iya. Ya kalau menurut saya sepakat juga bahwa bukan hanya hukuman badan, mungkin hukuman sosial juga diberikan. Betul. Sehingga ke depan itu menjadi efek jerah juga bagi teman-teman artis yang lain. Karena kalau menurut saya, kalau polisi mau telisik seluruh artis yang ada di Republik ini, mungkin banyak sekali juga ada dugaan pembunuhan kayak gitu. Iya. Nah, bahkan mungkin di situ tuh salah satunya adalah mungkin dia menyuplai, ya kan tidak mungkin artis mencari di luar. Faktanya kan kasus ini kan ternyata di krunya dia atau di kelompoknya dia ada yang menyuplai, ada sebagai pengedar. Gitu. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa kita hebat tanpa narkoba. Kita harus sepakat dulu bahwa dari generasi kita, generasi muda kita harus dijaga, harus diawasi, terutama anak-anak kita ya. Terus anak-anak kita loh, hati-hati pergaulan mereka juga diawasi. Karena mereka masuk lihat teman-temannya di sekolah. Misalnya anak ini berprestasi atau anak ini orang kaya, dia lewat temannya yang sudah terindikasi narkoba dikasih lewat minuman, dikasih lewat makanan dan lain sebagainya. Karena narkoba juga ada narkoba cair gitu. Nah ini yang menjadi masalah. Nah, anak ini akhirnya sudah kena bukan karena sengaja untuk menggunakan. Contoh banyak sekali ibu-ibu arisan itu juga banyak kena. Hanya karena apa? Minuman aqua, tapi ternyata di dalam aqua itu kan sudah ada yang ada cairan yang masuk gitu, berupa narkoba. Makanya hati-hati dalam segala bidang. Kita mari menjaga, saya sebagai perwakilan negara selalu menggaungkan soal anti narkoba. Saya bekerja sama dengan pihak kepolisian juga sosialisasi ya. Tugas kita sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba supaya generasi muda kita ke depan jangan sampai rusak hanya gara-gara menggunakan narkoba. Tapi Om setuju juga nggak Bang? Jika misalnya rehabilitasi itu lebih maksudnya lebih lebih ketat gitu. Artinya kan biar nantinya banyak kan yang sebelumnya juga kan tertangkap dengan kasus yang nanti balik lagi ke situ. Artinya perlu nggak Bang dibenahi gitu Bang untuk rehabilitasi sendiri Bang? Nah kalau menurut saya orang yang sudah bisa menggunakan narkoba setelah uang negara dikeluarkan untuk asesmen dan rehabilitasi ternyata kembali lagi jangan rehabilitasi kalau menurut saya, supaya diberikan hukuman. Mungkin tetap di dalam dia direhab tapi tetap dikasih hukuman aja supaya dia mungkin bisa berubah kan. Nah kalau tidak kan setiap orang nanti ditangkap karena makai kembali lagi rehab lagi. Lalu memang rehab gratis, itu kan uang negara yang dipakai. Jadi kalau menurut saya kita harus fair. Kalau orang yang sudah memakai narkoba lalu dia dianggap korban dan dia di asesmen dan di rehab lalu kembali lagi, saya rasa perlu juga ditinjau kembali gitu. Ya, orang yang melakukan sesuatu ulang-ulang kali kan berarti kan dengan unsur kesengajaan dan merusak dirinya dan merusak orang lain juga. Apalagi kalau orang sudah memakai, kebanyakan juga merangkap penjual gitu. Ya kalau menurut saya hukuman harus ditambah, termasuk hukuman sosial gitu. Karena kalau hukuman penjara saya tidak bisa, ini tidak kena efek jerah Mas. Karena di penjara juga ada dugaan Bang. Bisa juga kan narkoba masuk ke dalam. Nah kalau bisa ada hukuman tambahan sebagai hukuman sosial, saya rasa dia juga akan melihat. Mungkin dia diberikan hukuman sosial dalam artian bahwa mungkin karya atau prestasi dia di bidang apa ya cabut itu. Supaya ini kan orang sudah berkali-kali 5, 6 kali, 3 kali, 4 kali rehab, pakai rehab lagi. Emang kita hanya ngurus dia saja. Lalu memang rehab tidak pakai duit, itu kan uang negara Mas. Kalau menurut saya kita harus fair, uang negara digunakan untuk orang-orang yang memang benar-benar korban. Tapi Abang setuju nggak jika misalnya artis berulang kali itu mengulang lagi itu artinya hukuman sosialnya itu tidak ditanggung gitu Bang? Bisa. Ini kan tergantung legislator. Kalau undang-undangnya diperketat, kenapa enggak? Maksudnya untuk kepentingannya untuk seluruh masyarakat Indonesia kan, bukan hanya untuk kalangan artis saja. Nah kalangan artis menggunakan itu kan mungkin karena dia stres, karena pekerjaannya lebih tinggi, mungkin karena ketidaktahuan dia atau karena lingkungan mereka yang hidupnya yang hedon dan lain sebagainya. Tapi kalau hedon tidak harus pakai narkoba. Kan bisa menggunakan, kalau capek kan bisa vitamin, minum madu atau minum jamu. Nah, Indonesia kan kaya dengan makanan-makanannya. Kenapa harus pakai narkoba? Karena sebagai artis, kalau dia menggunakan narkoba lalu dipublikasi kepada dunia luar, ini masyarakat kan ada rasa, pingin tahu tuh ada. Apalagi fans, jangan-jangan barang enak, jangan-jangan barang bagus. Nah itu yang akan merusak lagi, akan menambah lagi pemakai-pemakai baru yang karena 80% saya boleh kembali lagi bahwa orang pemakai narkoba 80% dia tidak tahu efek daripada narkoba tersebut. Karena kasihan juga ya Bang ya, artinya artis-artis yang berprestasi namanya juga ikut jadi jelek juga karena kan image artisnya itu kan. Iya, karena bukan masalah jelek atau tidak jelek, ini kan sudah tabiat dia gitu. Akhirnya dia sudah tahu bahwa ini bahaya.
dia harusnya kan sebagai salah satu yang harus dia menggaungkan anti narkoba. Karena ketika kita menggaungkan kepada masyarakat, memberikan edukasi, sosialisasi anti narkoba, itu bagian bela negara juga. Tapi kalau ketika dia menggunakan narkoba, ini kan menjadi presiden buruk. Kenapa? Karena dia artis, dia public figure. Ini akan membuat suasana para fansnya juga akan terganggu dalam kapasitas, rasa penasaran itu pasti ada gitu. Oh kenapa ya orang yang saya ini pakai kan mungkin sesuatu yang baik, dan ternyata kan ini kan merusak gitu. Jadi saya hanya minta kepada pihak kepolisian jangan berhenti di pengedar, tapi cari tahu siapa bandar, ya kan? Supaya diputus dulu ini. Mata rantai bandar diputus, mata rantai pengedar diputus, ya udah pasti walaupun artis itu dulu pernah pakai, karena tidak ada yang jual ya aman juga lah. Bang, bicara Bang, tadi kan juga Asmen, dan dia juga mengajukan keluarganya untuk direhab. Dalam tanda kutip dipermakai, mereka kan lagi diselidikin. Abang sebagai praktisi hukum melihatnya, pantas nggak untuk direhab atau dijalankan persidangan? Jadi begini, soal pantas atau tidak kembali dari asesmen itu. Kalau asesmen menyatakan bahwa ini korban harus diberikan rehabilitasi, kita harus sepakat juga undang-undangnya menyatakan demikian gitu. Tapi kalau memang tidak, ya harus menjalani hukuman kan gitu. Karena begini, kalau menurut saya hukum di Republik ini kan memang sudah diatur ya. Kita hidup dalam negara hukum, kita harus menghormati hukum. Tetapi kalau saya jangan sampai hukum juga jangan dipermainkan untuk kepentingan artis dan lain sebagainya, seolah dipermudah gitu loh. Oh nanti kalau dia kena makai udah rehab aja, jangan. Asesmen juga harus ketat itu loh, supaya jangan sampai nanti orang tiap pakai asesmen langsung rehab lagi itu. Nanti itu kalau dipakai terus nanti ada beberapa artis yang sudah berulang kali akhirnya yang dirugikan bukan hanya negara mas, karena kerugian uang negara. Yang kedua masyarakat juga, orang jenuh juga tiap hari loh ini lagi ketangkap asesmen lagi lalu rehab lagi gitu. Jadi kasih hukuman yang setimpal, juga diberikan hukuman sosial, tidak mau lagi, dia tidak boleh bekerja lagi di dunia seni dan lain sebagainya. Jadi orang kan oh ternyata saya kalau makai berarti masa depan saya akan gelap. Nah, tapi prosedur asesmen seperti apa sih Bang? Agaknya itu kan urusan dari pihak kepolisian. Oh, internalnya. Internal mereka. Nanti kan ada keluar hasilnya, dari hasil itu nanti dibawa ke pengadilan untuk diputuskan. Dia diarahkan kemana? Oke. Clear ya? Clear Bang.